Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Asri Septiana dari unit Rekam Medis RSUD Bung Karno. Di sini saya akan memaparkan video hasil seminar laporan MOOC tahun 2025. Kita cek yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Seksi Penunjang Medis Ibu Dian Anggraini SKM MPH, selaku mentor dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di RSUD Bung Karno. Yang pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, Jumat 20 Juni 2025, kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar orientasi MOOC P3K tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam tercurahkan dalam junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya tentu kita nantikan di Yaumul Qiyamah. Amin. Mohon izin memperkenalkan saya Zaini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara seminar pada pagi hari ini. Izinkan saya membaca susunan acara seminar yang pertama yaitu pemaparan seminar dari Saudara Astri Septiana AMD RMIK. Yang kedua, sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, penutup oleh peserta. Untuk acara yang pertama, saya persilahkan peserta untuk memaparkan hasil laporannya kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Zaini Ismail selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Mohon izin yang terhormat Ibu Dian Anggraini SKM MPH selaku Kepala Seksi Penunjang Medis sekaligus mentor. Terima kasih Ibu sudah membimbing, memberi arahan, motivasi, dukungan dalam penyusunan laporan orientasi ini. Serta teman-teman rekan-rekan sejawat yang sudah berkenan hadir dalam acara seminar hasil laporan pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Dengan judul laporan orientasi saya adalah digitalisasi SIPEDAR. Apa itu SIPEDAR? Isi pelaporan kewaspadaan dini penyakit menular melalui sistem informasi rumah sakit di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Next. Dengan profil saya, perkenalkan nama saya Asri Septiana, tempat tanggal lahir Boyolali 13 September 1999, dengan status saya sudah saya perbarui menikah, dan untuk riwayat pendidikan saya terakhir di tahun 2020 Universitas Duta Bangsa dengan prodi D3 Rekam Medis. Untuk latar belakangnya, maksud orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sebagai bentuk salah satu upaya dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya, mampu memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni dan sampai 20 Juni 2025. Untuk tempatnya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Kota Surakarta. Untuk visi misi Kota Surakarta sendiri, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, visi Pemkot Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya ada 7, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, keempat meningkatkan kualitas dan daya saing dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang keadilan inklusif dan mewujudkan daerah yang kondusif dengan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next.
Untuk SOTK Pemerintah Kota Surakarta masih ditandatangani dengan Bapak Gibran Rakabuming, Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, ada staf ahli, Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, dan Inspektorat. Next. Untuk visi misi Dinas Kesehatan, visi pelayanan mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi pelayanannya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku. Keterbukaan informasi dan kejelasan meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Next. Dan untuk SOTK organisasi perangkat daerah, karena di sini P3K tenaga kesehatan, jadi untuk RSUD Bung Karno sendiri di bawah naungan Dinas Kepala Kesehatan. Dinas Kepala Kesehatan yang mana untuk RSUD Bung Karno itu termasuk dalam UOBK, yaitu unit organisasi bersifat khusus. Dan untuk UPTD itu untuk Labkes dan Farmasi, UUBF itu unit organisasi bersifat fungsional. Dan untuk RSUD Bung Karno sendiri, visi misinya adalah menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras 2024. Misinya meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Next. Untuk SOTK Bung Karno sendiri, Badan Organisasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta adalah yang pertama itu masih di Direktur Ibu Dr. Sri Rahayu Susilowati. SOTK unit rekam medis strukturnya baru diperbarui kemarin, untuk direkturnya masih dengan Ibu Dr. Sri Susilo Rahayu dan Kepala Bidang Penunjang, Kepala Seksi Penunjang Medis, Kepala Unit Rekam Medis, dan Kepala Ruang Rekam Medis beserta PJ-PJ yang lain. Untuk latar belakang inovasi yang saya ambil, itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 bahwa setiap rumah sakit melakukan pencatatan terhadap penyakit menular tertentu dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintahan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 Bab 2 Pasal 4 menyatakan bahwa tugas pokok perekam medis adalah melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Di antara tugas dan fungsi perekam medis, salah satunya adalah merekapitulasi dan menyusun data penyakit menular untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap. Laporan kewaspadaan dini rumah sakit atau KDRS. Setiap ada kasus merupakan indeks kasus yang perlu dilakukan penelusuran lapangan, laporan kewaspadaan dini rumah sakit adalah laporan segera 1 kali 24 jam setelah penegakan diagnosis oleh DPJP tentang adanya penderita penyakit menular. Rencana kerja dan hasil kerja laporan inovasi ini ada identifikasi isu. Yang pertama itu formulir KDRS masih menggunakan metode manual dan masih mendapati form KDRS yang belum diisi oleh PPA atau profesional pemberi asuhan. Yang kedua, adanya kepatuhan pengisian formulir, belum adanya kepatuhan pengisian formulir 1 kali 24 jam setelah penyakit ditegakkan oleh DPJP. PPA melaporkannya saat pulang untuk sementara ini. Meningkatnya jumlah kasus misfile, rak filing di unit rekam medis. Untuk isu yang diangkat, formulir KDRS masih menggunakan metode manual sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan.
Gagasan yang diangkat di laporan inovasi saya, digitalisasi SIPEDAR, isi pelaporan kewaspadaan dini penyakit menular melalui sistem informasi rumah sakit di Rumah Sakit Daerah Bung Karno, Kota Surakarta. Berdasarkan USG, penetapan isu ini ada USG, urgency, seriousness, dan growth. Isu masalahnya, yang pertama, untuk peringkat 1 itu formulir KDRS masih menggunakan metode manual dan masih didapati form KDRS yang belum diisi lengkap oleh PPA. Peringkat kedua, belum adanya kepatuhan pengisian pelaporan 1 kali 24 jam setelah diagnosa oleh DPJP. Selama ini, perawat melaporkan pasien hendak pulang. Untuk peringkat ketiga, kurangnya pemahaman informasi terkait pengisian pelaporan KDRS. Analisis penyebab isu itu ada 4. Yang pertama manpower, method, milieu, dan material. Yang mana manpower sendiri ada 3. Kurangnya pemahaman tentang juknis KDRS pelaporan penyakit menular. Kedua, kurangnya informasi tentang pentingnya pengisian pelaporan KDRS. Yang ketiga, beban kerja cukup tinggi. Untuk metode ada 2. Yang pertama itu belum adanya juknis pengisian KDRS pelaporan penyakit menular. Kedua, belum adanya dorongan untuk pengisian SIPEDAR. Milieu sendiri itu ada rumah sakit dalam tahap berkembang dan perkembangan rekam medis elektronik. Untuk materialnya, belum ada video alur digitalisasi SIPEDAR. Dampak isu apabila tidak diselesaikan, itu penambahan jumlah pengajuan kertas sangat banyak, mengingat kasus penyakit menular sangat marak di berbagai wilayah akan banyak kertas yang dibutuhkan. Kedua, keterlambatan deteksi atau penanggulangan wabah apabila tidak terlaporkan dengan tepat dan akurat. Ketiga, terjadinya komplain antar Fasiankes. Gagasan pemecah isu setelah mengetahui isi prioritas beserta dampak yang ditimbulkan apabila isu tidak diselesaikan, maka judul pemecah isu prioritas adalah digitalisasi SIPEDAR, isi pelaporan kewaspadaan dini penyakit menular. Deskripsi kegiatan dan hasil kerja ada 4. Yang pertama itu membuat proses perencanaan penyusunan awal kegiatan, membuat juknis digitalisasi SIPEDAR. Yang kedua, membuat video alur SIPEDAR. Ketiga, melakukan sosialisasi terkait juknis dan video digitalisasi SIPEDAR, melakukan monitoring evaluasi terhadap juknis digitalisasi SIPEDAR. Untuk tahap-tahap kegiatannya, yang pertama itu adalah mengajak diskusi PPA, petugas RM, dan IT dalam pembuatan juknis digitalisasi SIPEDAR untuk diterapkan di SIMRS. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor, lalu melakukan analisa terhadap hasil diskusi yang diperoleh, mencari referensi bahan dan konsep video, mengelola pengeditan video SIPEDAR. Untuk tahap kegiatan selanjutnya, itu ada melakukan sosialisasi juknis kepada petugas atau PPA yang berwenang di bangsal-bangsal, menyiapkan komputer untuk juknis dan video alur yang akan dibahas, melakukan monitoring evaluasi terhadap juknis digitalisasi SIPEDAR. Untuk juknis pengisian SIPEDAR sendiri bisa ada di https://bit.ly juknis SIPEDAR. Dan untuk video alur pengisian SIPEDAR hasilnya sebagai berikut. Ini untuk langkah-langkahnya video alur pengisian rekam medis.
Untuk PPA bisa mengisi yang ada di video tersebut. Jika sudah selesai, nanti untuk bisa disimpan dan untuk hasil outputnya nanti ada hasil print-printan dari SIM RS tersebut. Berikut hasil output printnya, nanti bisa printnya itu dikasihkan ke petugas, ke pasiennya atau keluarga pasien, guna berharap pasien itu dilakukan di puskesmas untuk dilakukan fogging. Selanjutnya, next. Sebelum dan sesudah adanya inovasi ini, yang pertama, pengisian masih menggunakan metode manual. Kedua, keterlambatan pelaporan pengisian kewaspadaan dini penyakit menular. Ketiga, beban kerja tinggi. Keempat, meningkatnya komplain antar pasienkes akibat tidak termonitoring laporan KDRS. Untuk sesudahnya, PPA mengisi digital di SIM RS. Kedua, pelaporan menjadi real time 1 kali 24 jam. Ketiga, pengurangan beban kerja. Keempat, menurunnya komplain antar pasienkes. Kelima, penyakit menular atau wabah terjadi pengurangan. Rencana kegiatan menengah tahun 2025 yang pertama, menyusun rencana pembuatan tim kerja penanggung jawab. Kedua, pembuatan dan pengesahan juknis digitalisasi SIPEDAR. Ketiga, melaksanakan sosialisasi di petugas bangsal atau PPA yang berwenang. Keempat, mengajukan rencana kerja kepada atasan. Kelima, melakukan sosialisasi hasil video alur digitalisasi SIPEDAR. Untuk tahun 2026, monitoring pelaksanaan pemahaman juknis, evaluasi monitoring kegiatan pelaksanaan. Next. Untuk kesimpulannya, memberikan bekal bagi ASN P3K untuk dapat menyesuaikan diri dengan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pencapaian visi misi melalui aktualisasi pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing, adanya peningkatan kepatuhan pengisian SIPEDAR 1 kali 24 jam oleh PPA di RSUD Bung Karno, terlaksananya perencanaan awal kegiatan pembuatan juknis digitalisasi SIPEDAR di SIM RS. Saran dari inovasi ini dengan disusunnya laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di RSUD Bung Karno, diharapkan adanya dukungan penuh saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan rumah sakit dalam mencapai visi, misi, dan tujuan RSUD Bung Karno. Harus ada kolaborasi tim yang baik dan saling berkoordinasi antara PPA mengingatkan pengisian pelaporan kewaspadaan dini penyakit menular di rumah sakit. Jika nanti adanya kendala teknis di pengisian digitalisasi SIPEDAR, harap segera dilaporkan atau dikomunikasikan dengan atasan atau pihak terkait agar segera terselesaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih atas terima kasih semuanya lumayan bagus ya untuk aplikasi yang dibuat. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita Sudah, ngoten mau enggak Bapak Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi applause dulu untuk Mbak Amfitri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini teman-teman dari MOOC angkatan 1 ya, tahun 2025 ini telah mengikuti seminar hasil laporan. Oke, nanti tadi dijadwalkan jam 9 sampai dengan selesai. Jadi Mbak Asri ya, diawali oleh Mbak Asri sudah memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, terutama yang ada di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta.
saya ucapkan selamat. Ini teman-teman selangkah lagi sudah selesai ya. Ya, oke. Langsung saja. Tadi untuk paparan saya kira sudah cukup bagus ya. Tadi dari awal, dari apa latar belakang, tujuan, kemudian juga apa yang menjadi isu yang diangkat, kemudian penyelesaian isunya harus seperti apa, terus kemudian juga bisa membandingkan antara sebelum dan sesudah, terus kemudian juga ada milestone atau tahapan selanjutnya, walaupun nanti saya ada sedikit yang saya tanyakan ya Mbak. Mungkin Mbak Asri dan teman-teman sudah berkali-kali ke saya untuk berdiskusi, tetapi mungkin juga karena waktunya ini sangat sangat singkat, jadi mungkin diskusi yang sudah kita lakukan itu mungkin belum sampai final. Dan saya harapkan juga dengan setelah adanya orientasi MOOC ini tidak berhenti di sini. Ini adalah istilahnya ya pemacu kita lagi untuk berkinerja lebih baik lagi. Jadi nanti setelah MOOC ini, terus kemudian setelah tadi teman-teman sudah banyak yang berinovasi, itu tidak berhenti ketika MOOC selesai, tetapi harus ada tindak lanjut, harus ada nanti planning selanjutnya, inovasi apa yang perlu dikembangkan, baik dari inovasi-inovasi yang sudah diambil pada saat ini maupun mungkin nanti kolaborasi-kolaborasi yang ada, terutama atau khususnya di unit rekam medis. Ya, Mbak Asri ini kan tujuan utama dari orientasi mengenal nilai dan etika ini tadi sudah disebutkan bahwa ASN ini kan termasuk P3K, itu harus berakhlak. Nah, berakhlak itu apa, Mbak? Baik, terima kasih. Kemudian untuk P3K ASN berakhlak itu artinya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, Bu. Untuk akuntabel berorientasi pelayanan itu ada 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan. Untuk kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan saling menghargai, loyalitas itu berdeolikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan, Ibu, kolaboratif membangun kerjasama. Oke, ya. Kemudian implementasi berakhlak sendiri menurut Mbak Astri di dalam pekerjaan Mbak Astri sehari-hari itu seperti apa contohnya? Untuk contoh yang berakhlak itu sendiri, mendapati setiap ada pelayanan kita harus selalu ramah dengan pasien tersebut, melakukan akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada pasien terhadap kita, berorientasi pelayanan yang itu disebutkan tadi 5S, jadi kita terhadap pasien itu juga harus melayani dengan sopan dan santun dan ramah tersebut, Ibu. Oke, terutama ini sangat relevan ya dengan teman-teman yang ada di depan pendaftaran rekam medis ini ya. Kemudian juga tadi kita di Rumah Sakit RSUD Bung Karno ini pasti punya visi misi ya. Nah, di dalam inovasi yang mau diangkat ini, visi atau misi yang mana saja yang mendukung untuk sinerginya di Rumah Sakit Bung Karno ini. Jadi jenengan kan tadi adanya si pedar itu kaitannya dengan visi misi kita di RSUD Bung Karno ini mendukung visi yang mana? Misi yang mana? Oke.
Siap, Bu. Untuk misi yang ada di inovasi saya itu ada yang meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena untuk penyakit menular sendiri itu harus adanya keselamatan pasien sebelum pasien itu dinyatakan pulang, harus terlebih dahulu pasien itu sehat dulu di rumah sakit. Jadi untuk visi misinya di RSUD Bung Karno terkait dengan laporan inovasi saya ada yang pertama itu meningkatkan pelayanan paripurna di RSUD Bung Karno. Karena kan kita di unit rekam medis ya. Jadi tadi kaitannya dengan bukan di pelayanan medisnya, tetapi kita meningkatkan untuk dari segi pencatatan dan pelaporan. Ketika pencatatan dan pelaporan itu lebih cepat, itu diharapkan juga itu tindak lanjut terhadap, apalagi ini kan yang diambil kan penyakit menular ya, yang nantinya akan dikolaborasikan dengan pihak atau vaskes yang lain untuk tindak lanjut di lapangannya. Ya, coba saya dibukakan lagi slide yang terkait inovasi kebab. Lagi. Nah, ini mungkin nanti perlu di dalam monitoring evaluasi ya Mbak ya. Nanti bagaimana mekanismenya, kan harusnya ketika kita melakukan monitoring evaluasi itu kan harus punya tujuan yang jelas. Jadi apa yang kita inovasikan itu, kalau menurut Mbak Astri, inovasinya Mbak Astri ini kebermanfaatannya atau nanti ke tujuan ya, awalnya kan tujuan, terus akhirnya kan bermanfaat. Itu utamanya apa? Selain tadi digitalisasi, jelas ya manual ke digital itu pasti bermanfaat. Nah itu nanti untuk selanjutnya di dalam monitoring evaluasi itu pasti akan berpegang pada tujuan apa sih yang mau dicapai itu, goal atau tujuan apa yang mau dicapai. Baik, untuk goal yang saya inovasi laporan saya kali ini itu nanti untuk pelaporannya lebih tepat dan akurat ya Bu, untuk 1 kali 24 jam terkait diagnosa penegak dari DPJP. Karena selama ini yang saya ketahui dan saya sudah koordinasi dengan karu-karu dan bangsal-bangsal itu mereka sering mengeluhkan tentang adanya pengisian yang belum tepat 1 kali 24 jam karena memang beban kerja mereka sangat tinggi. Karena untuk penulisan manual sendiri itu PPA masih seringkali lalai dalam penulisan KDRS tersebut. Jadi saya berharap untuk adanya laporan inovasi digitalisasi ini PPA jadi mudah untuk pengisian digitalisasi tersebut dan dilaporkan kepada PJ atau tim surveillance tersebut. Jadi tim surveillance juga harus mengkoordinasi dengan kabupaten, kota, atau Dinas Kesehatan Kota Surakarta tersebut. Terus coba selanjutnya, tadi terkait ini tahapan. Nah, ini sudah sesuai dengan tahapan yang ada di progres inovasi ini ya. Jadi dari awal perencanaan sampai proses pembuatannya dari digitalisasi, kemudian juknisnya, videonya, terus sosialisasi ke PPA-nya. Next. Ini yang di bangsal-bangsal ya. Oke. Terus kemudian ada nggak dari pas kemarin sosialisasi itu saran masukan lagi terhadap apa yang sudah dibuat oleh Mbak Astri? Untuk saran dan masukan dari PPA itu di kolom tanggal sipedar itu sendiri harusnya untuk tanggal laborat itu harus diisi 3 karena setiap kasus penyakit menular itu laborat per hari atau setiap hari tetap ngecek cek hasil sampel darah dari pasien penyakit menular tersebut. Seperti itu Bu. Berarti ini nanti bisa diakomodir ya? Yeah. Jadi, maksud saya
dengan adanya tadi sosialisasi itu kan tidak hanya kita mensosialisasikan, tetapi juga masih butuh masukan, saran dari apalagi PPA ya, PPA istilahnya kan yang nanti jadi usernya, yang memang ini kan memudahkan pekerjaan mereka yang sesuai dengan yang di Permen tadi ya, Nggih. untuk pelaporan dari surveillance sendiri. Nah itu tolong nanti untuk langkah selanjutnya, tahapan mungkin bisa setelah orientasi ini, kemudian masih tahun 2025 ya, karena kan ini kan masih pertengahan tahun, atau mungkin bisa dimasukkan di tahun depan, apa sih yang mau dikembangkan di digitalisasi ini. Misalnya di sini baru untuk surveillance penyakit apa saja. Nah, kemudian nanti ke depan mau ditambah atau bagaimana? Itu tolong disampaikan secara jelas. Tadi kan hanya monitoring evaluasi. Kalau monitoring evaluasi dengan berjalannya sebuah sistem atau sebuah program itu pasti semenjak itu ada monitoring evaluasi. Tetapi bentuk nyata dari monitoring evaluasi itu yang akan kita planningkan ke depan itu apa? Jadi gitu ya. Mungkin nanti juga teman-teman yang lain mungkin ininya sama. Pasti ada milestone atau tahapan untuk tahun ini sampai akhir tahun itu apa. Kemudian juga tahun 2026 itu yang mau dikembangkan lagi terhadap apa yang sudah kita desain ini apa. Dan harus sekali lagi tadi kan juga sudah disampaikan ya bahwa kita itu bekerja itu ada sistem. Jadi tidak hanya di unit kita sendiri. Jadi kolaborasi, sinergi, koordinasi, komunikasi dengan pemberi pelayanan atau unit-unit lain itu sangat dibutuhkan untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi tadi kalau saya boleh saran untuk semakin digali lagi apa nanti potensi-potensi yang jadi permasalahan, nah itu dijadikan pengembangan di dalam sistem si pedar ini. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi selamat Mbak Astri sudah menyelesaikan presentasi maupun ujian MOOC ini. Kemudian jangan sampai berhenti di sini untuk selalu berinovasi dan istilahnya berkarya untuk rumah sakit ini lebih baik lagi. Dan sekali lagi karena Mbak Astri ini ada di garda depan di dalam pelayanan, itu tadi yang saya tanyakan di awal terkait berakhlak, berorientasi ke pelayanan terutama ya, itu monggo untuk selalu dipegang. Gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat, aplaus sekali lagi untuk Mbak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Julian untuk tuntutan jawabnya. Mungkin dari peserta sudah bertanya cukup. Baik, untuk presentasi saya pada pagi hari ini, terima kasih Bu Dian atas motivasinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Belum ditutup ada, ini kan ada audiensnya ya, bisa nanti audiensnya atau yang mengikuti bertanya ke Mbak Astri. Kalau ada pertanyaan silahkan, jadi tidak hanya dari saya. Oke, Ibu. Monggo. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, monggo. Belum ada. Ya, yes, tutup. Cukup nggih, saya akhiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.